Terus yang mengapresiasi kira-kira mana saja ini yang negara. sudah? Jadi kita sudah 35 negara fashion show diundang. Luar biasa lur, 35 negara. Cobalah menghargai apa yang menjadi suatu prestasi bangsa. Memang harganya kalau sekarang ya itu sekitar 200 juta. Kalau dulu masih 75. 200 bagi 5 tahun loh ya. Kan yang buatnya 5 tahun ya. Buatnya 5 tahun. Kan nggak besar juga kalau dibagi. Itu bisa ngalah-ngalahin bikinnya mobil Bentley itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini di podcastnya Mas Oni Anwar, kita lagi berbincang, ngobrol santai di pekarangan pekebunannya Mbak Dian Era Kumalasari. Tentu saja beliau ini yang menginisiasi kegiatan teman-teman muda di sekitaran Kabupaten Ngawi. Bahkan dengar-dengar ini di tempat ini pula kolaborasi cantik bisa hadir tidak hanya dari Kancah Muda Kabupaten Ngawi, bahkan se-Nusantara ada beberapa yang berkolaborasi di sini. Nah, mari kita simak obrolan bincang sore kali ini bersama tentu saja Mbak Dian Era Kumalasari selaku owner dari Dian Urip Indonesia. Urip Indonesia. Nah, itu owner sekaligus foundernya dan juga di kebun Tani Urip. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tentu saja ini ditemani juga yang spesial karena ini kolaborasi apik juga dari Ibu Yeti. Sore Bu. Sore. Sehat? Sehat. Beliau ini adalah Direktur Bank Jatim Kabupaten Ngawi. Ya, mari kita simak obrolan apa yang sekiranya nanti bisa menginspirasi teman-teman muda khususnya di Kabupaten Ngawi terkait kiat bisnis dan apapun yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Ngawi. Mbak Dian, bisa diceritakan, ini sebelum ke kebun ya, sebelum ke kebun karena saya melihat di IG Panjenengan itu juga di banyak media sosial, media elektronik, terus kemudian baik koran lokal, nasional, dan internasional. Beliau ini intens untuk bagaimana kain songket dari seluruh Indonesia ini digabungkan jadi suatu khasanah yang luar biasa, jadi tren fashion di Indonesia dan kita dan Mbak Dian ini sudah juga mempromosikan dari produknya itu di mancanegara. Monggo Mbak Dian, ceritakan awalnya. Oke, saya Dian Era Kumalasari, owner dari Urip Indonesia, lebih dikenal dengan Dian Urip. Jadi saya pulang ke Ngawi, saya dulu di Jakarta 2018 ingin merdeka dari desa. Jadi merdeka dari desa itu berkarya dari desa, meskipun kita di desa, karya-karya kita tetap mancanegara dan kita punya visi misi untuk membantu UKM di seluruh Nusantara dengan mengangkat tenun dan kain tradisional di seluruh Indonesia termasuk Ngawi sendiri. Nah, dari perkembangan Urip Indonesia 12 tahun berkarya menuju 13 tahun ini, kemudian kita mengembangkan diri menjadi di lini baru pertanian dan kita namakan dengan Petani Urip. Nah, Petani Urip itu awalnya kita menanam sayuran hidroponik dan kebetulan karena saya sudah punya pasar di luar negeri, kita menjualnya di pasar Amerika tetapi untuk dijual untuk keluarganya di Indonesia. Dari sayuran kemudian kita merambah ke porang karena memang lagi musim. Dan ternyata porang ini unik bagi saya karena sekali menanam juga akan tumbuh selamanya. Nah, itu juga ada kaitannya dengan nama filosofi urip itu. Jadi urip terus. Urip dan berkembang terus gitu ya. Jadi dari sebuah umbi menjadi tanaman, kemudian ada kata dan ditanam lagi, hidup lagi, dan hasil olahannya bisa untuk bermanfaat seperti lifestyle yang sekarang ini
kita gaya hidupnya kan kesehatan nih, Ya. jadi lebih ke Gaya hidup sehat beristirahat, ya, lifestyle sehat ya. terus kemudian bahan baku dari kosmetik. Nah dari situ kemudian kebetulan kita ada tanah di dekat tempat usaha, kita bikin di sini, kita tanam, dan tujuannya sebenarnya untuk edukasi, dan selain itu juga hasilnya untuk membantu juga orang sekitar sini. Oh, ini kan Dan ada Pak, apa ya? Dulu lini bisnis jenengan ya, itu terkait bagaimana songket, kemudian kain khas di Indonesia, kemudian jadi tren fashion dan seterusnya. Nah, dari tren fashion, kain, songket dan seterusnya kok jadi tani? Nah, ini nyambungnya di mana gitu, bisa oke. diceritakan apa hobi, apa passionnya juga double dan seterusnya Ya, atau sebenarnya gimana? passionnya double ya, yang saya bilang tadi Oh, merdeka dari desa. Dan oh, kebetulan sebenarnya itu karena pandemi, jadi oh, saya tidak bisa gitu. keliling Indonesia dengan leluasa. Saya harus melakukan sesuatu di sini karena kan kaitannya dengan orang yang sudah bekerja di sini, bekerja untuk kita kan, dan orang-orang itu kan di lingkungan sini. Jadi biar tetap hidup, bagaimana caranya saya mempertahankan dengan cara, kebetulan passion juga, senang dengan pertanian, ya sudah kita Oh, ngikutin tren. Waktu itu kan lagi porang nih, terus saya ya. kebetulan dulu sedikit banyak sekolahnya kan di teknik kimia jadi Ini lebih nggak nyambung lagi Linur. Teknik kimia terus Sekolahnya Nyambung ya? teknik kimia, ya nah, Itulah hobinya kehidupan. fashion, terus sekarang bertani. Bertani. Ya, tapi asik dari Mbak Dian ini, beliau sudah bisa memberdayakan masyarakat sekitar tempat tani urip ini, sehingga dia termotivasi bahwa sebenarnya dengan bercocok tanam, bertani itu bisa punya nilai ekonomis, karena saat ini porang itu sudah banyak menjadi perbincangan Ya, karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Konon kataknya, ya, jadi apa itu namanya, pemirsa podcast ini kalau belum tahu katak, tadi porang tumbuhan kok jadi katak. Nah ini katak yang dimaksud ini umbi yang berada di daunnya porang. nah itu unik Nah, juga ya kan. ini sambil kita ngobrol tadi ada suara bebek tadi ya. Ini asiknya di tempat ini, jadi suasananya benar-benar alami. Ya, jadi katak itu umbi ya, umbi yang berada di daunnya porang yang kemudian itu kalau jatuh kemudian itu bisa bertunas dan tumbuh porang lagi. Nah, ini yang jadi incaran bagi pembudidaya porang yang konon nilai ekonomisnya sekarang ini per kilo 200.000. Wah, luar biasa. Terus kemudian Mbak Dian, ini apakah memang untuk orientasinya sekedar untuk bisnis di perporangan, atau lebih bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar supaya ini loh porang nilai ekonomisnya seperti ini, ayo mari bareng-bareng, dan kalau nanti menjual aku siap menerima dan seterusnya, monggo. Ya, jadi kita tidak sekedar bisnis saja, misalkan jual selesai untung, tidak, tapi kita lebih mengarahkan pembeli untuk membeli bibit, terus kita pantau, kita bantu untuk supaya bagaimana cara menanam porang itu yang benar, Oh gitu. agar mereka juga dapat hasil panen yang bagus. Bagus. Dan ternyata ini memang sebenarnya nyambung dengan penenun, kan penenun di daerah itu kan sangat kebanyakan rata-rata tanahnya itu kering, Gitu. khususnya di NTT, dan mereka ternyata setelah saya kasih tahu, saya juga nanam porang, silahkan kamu mencoba untuk ini, dan mereka menanam. Nah ini jadi saya menebarkan bukan hanya di lingkungan sini, tapi penenun-penenun saya. Jadi ketika terjadi pandemi ini, mereka karena kesulitan mendapatkan benang dan tidak punya modal untuk membeli benang, mereka beralih juga ke pertanian. Jadi bisa tersubstitusi pekerjaan menenun di bagian Indonesia Timur. Jadi ketika kemarau kemarin ya, Mbak Dian, itu karena bahan baku dari benang, eh, ada juga yang impor ya bahan bakunya, Impor, ya. ada yang bahan baku impor bagi petenun-petenun kita di Indonesia Timur. Karena pandemi kemarin itu impornya juga terbatas, maka dengan berbudidaya porang ini adalah paling tidak untuk survive, untuk lanjut di kegiatan perekonomian mereka.
Nah, ini juga hadir Bu Yeti dari Bank Jatim. Bu, seperti apa ini nantinya peran dari Bank Jatim, khususnya di Bank Jatim Cabang Ngawi ini melihat kegiatan yang dilakukan Mbak Dian ini, yang kalau saya melihat manfaatnya bagi lingkungan sekitar ini luar biasa. Apa yang mungkin nanti akan dikolaborasikan, Bu? Monggo, Bu. Ya, siap. Matur nuwun Mas Bupati. Saya pertama kaget menemukan Mbak Dian di Ngawi, itu saya kaget banget. Karena ternyata urip Indonesia itu adanya di Ngawi. Iya. Ya. Saya juga heran juga. Adanya di Ngawi. Padahal dulu Mbak Dian ini adik kelas saya dulu. Adanya di Ngawi, SD. Pak. Iya. Melihat konsep beliau memang nggak nyambung ya tadi, dari teknik kimia, kemudian fashion dan tenun dan lain sebagainya, kemudian di Lebih nggak teknik nyambung lagi lebih ke nggak nyambung pertanian. lagi ke pertanian gitu kan. Terus di Ngawi. Iya, tapi sekarang memang musimnya nggak nyambung, Pak. Oh, Nggak gitu nyambung ya? tapi Nggak nyambung tapi sinergi. berkah gitu Iya, ya? berkah. Oke. Jadi Itulah keindahannya. trendingnya sekarang sinergi. Oke. Ya. Jadi kami Bank Jatim ini kan sebagai salah satu visi kami itu kan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah gitu. Tidak hanya berpikir ke arah bisnis, tidak. Jadi kami menemukan sosok Mbak Dian ini orang yang betul-betul satu, tempat belajar bagaimana kreativitas, bagaimana Multitalenta lah inovasi, pokoknya. multitalenta, teknik kimia, terus kemudian ke pertanian, ke fashion, itu kan luar biasa. Nah, kami untuk dari sisi perbankan, yang pertama pasti akan support talent-talent seperti Mbak Dian, generasi unggul seperti Mbak Dian ini, apapun itu, dari segala sisi. Antara ketidaknyambungan dengan kenyambungan itu nanti akan kita kolaborasi. Jadi memang temanya Bahasanya Bu seperti Yeti ini. keren loh, ketidaknyambungan dan kenyambungan ini. Campur aduk ini Iya, loh. nyampur aduk, Pak. Cuman itu bisa dijembatani. Oke. Kita kan customize nih. Ya. Sekarang itu customize. Tidak- Produknya perbankan itu ngikut. ngikut, ya. betul, Oke, Pak. Ngikut, oke. Pak. Itu. Jadi bagi pemirsa sekalian yang pengen kredit di bank, oh bukan Oh, itu iya, ya, bukan. Belum, Pak. belum ke situ ya, belum. Jadi Bu, panjenengan sebagai Direktur Bank Jatim tentu saja ini sebagai apa ya, istilahnya hal yang menarik Ya. untuk ini bisa di skill up, Skill up, betul, Pak. di upgrade Ya. menjadi suatu kegiatan yang bisa ada gerakan lah. Betul. Jadi Mbak Dian ini dari yang tadi yang nggak nyambung tadi, Ya. ternyata punya visi yang luar biasa. Bagaimana pemberdayaan sekitar, Ya. masyarakat, bahkan tidak di Ngawi saja, tadi di Indonesia Timur itu sudah berdaya. Jadi tidak sekedar bisnis, jadi dulur semuanya. Jadi ketika panjenengan semua itu bisa menebar manfaat, nah, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Ini filosofinya yang urip tadi. Iya. Ya, jadi urip iku urup. Urup. Nah, orang hidup itu harus memiliki manfaat. Itu filosofinya dari urip ketika saya berbincang dengan Mbak Dian ini. Jadi ketika jenengan sudah memberikan manfaat, maka berkah, rezeki dalam bentuk apapun itu hadir kepada panjenengan semua yang sudah istilahnya ditakdirkan tadi, sehingga kebahagiaan, keceriaan, ini sosoknya Mbak Urip ini ceria terus, nih terlihat ini. Nah, maka dari itu ini hal yang menarik. Terus kemudian dari Bu Yeti tadi, ini juga hal baru, karena tidak hanya pure bisnis, tapi tadi manfaat. Kemudian yang challenge bagi Bank Jatim itu harus customize. Harus menyesuaikan nih, apa nih yang sedang trending saat ini yang bisa dikolaborasikan dengan perbankan. Entah itu nanti permodalannya, entah itu nanti dari sponsorshipnya, entah itu dari marketingnya, dan lain sebagainya. Nah, terus ke depan nih Bu, ada target nggak buat Mbak Dian ini? Oh ini Harus di besar. talenta hebat. Iya. Besok
Bang Jatim harus seperti ini. Iya, harus Nah, Pak. Jadi gimana ini? mungkin Ada target nggak? contoh ini Pak Nge, contoh. Saya melihat sosok Mbak Dian ini sebagai salah satu contoh nyata inti plasma. Hmm, Mbak Dian sebagai Inti. inti, nanti kan nyebar. oke. Jadi kami bisa support Mbak Dian, kami juga bisa support yang bawah. Oke. Jadi plasmanya. nyambung nantinya, nyambung mulai dari bukan hanya permodalan, kita ada marketplace, kita ada sistem pembayaran seperti QRIS dan lain sebagainya. Kita juga bisa support ketika Mbak Dian harus kirim keluar. Kita ada ibaratnya mengawal bagaimana bisnis Mbak Dian ini aman, finansialnya juga aman, jangan sampai dikirim tapi tidak dibayar. Oh. Jadi seperti itu dalam katakan tadi ini adalah customize sesuai dengan kebutuhan Mbak Dian nanti seperti apa. Jadi kita ini bisa support dari segala Ini. segala sisi. Nah, oke. Jadi kita akan lanjut kepada Mak Dian. Jadi tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan untuk fashion, terutama yang songket dan tenunnya. Kita boleh tahu Mbak, negara mana saja? Kalau kita di Indonesia, saya lihat di media sosial dan sebagainya, itu sudah hampir rata lah tahu produknya dengan. Nah, saya yang pengen tahu negara manca yang berkeinginan untuk ini Dian Urip diundang untuk hadir di negara ini untuk fashion lah dan seterusnya. Nah, itu mana saja kira-kira? Sebelum tak jawab, pakai bajuku dulu ya. Oh, boleh. Biar kita kompak kan berwastra. Oke, boleh. Nah, ini apa ini? Wah, ini Motifnya. temanya Garuda di dadaku. Oh, luar biasa, Lur. Nah, ini loh, ada motif Garuda. Ya, ini sama ini yang dipakai Bu Yati. Iya, sama Pak. Nah, ini mungkin jadi ya, ikoniknya Iya, Urip Indonesia. Urip Indonesia. Jadi ini binaan kita di Kabupaten Sika. Oh, Sika itu mana ya? Sika Maumere. Maumere. Flores. Oh, iya. Jadi saya minta ditenunkan dengan motif Garuda karena di Sika sendiri itu punya warna alam biru yang sangat cantik. Oh, birunya ini. Ini dari indigo, tarum indigo. Jadi tanamannya namanya tarum. Oh, tanaman itu. Jadi direbus, kemudian benangnya dicelup dan menghasilkan warna ini. Dan putihnya ini kemiri. Kemiri ya? Ya. Kemiri direbus, benang dicelup, kemudian dijemur, menghasilkan warna ini baru ditenun. Pakai warna alam semua nih. Warna alam, ini full warna alam 100% yang dipakai. Terus tadi Mbak, negara mana yang mengapresiasi jenengan ini, karya jenengan ini? Ini kalau istilahnya apa tadi? Berwastra itu apa? Jadi wastra itu bahasa Sanskerta, artinya kain tradisional, kain yang dibuat dengan tangan itu namanya wastra dari bahasa Sanskerta ya. Oke. Terus yang mengapresiasi kira-kira mana saja ini yang sudah? Jadi kita sudah 35 negara fashion show diundang. Luar biasa, 35 negara. Keren ini. Iya. Dan kebetulan sebelum pandemi itu sebenarnya 2020 itu event banyak-banyaknya undangan. Mungkin saya nggak di Indonesia mungkin. Cuman karena ada pandemi ya, jadi buyar semua. Untuk tapi negara ada hikmahnya kayaknya. Ada. Ya. Jadi saya bikin pertanian ini. Iya. Terus karya-karya yang selama ini ada di benak akhirnya saya wujudkan nyata ya. Untuk negara yang mengundang kita yang belum pernah saya datangi itu Afrika. Itu kita diundang ke Madagaskar. Ya. Belum kesampaian ke sana, tapi belum, sudah dan sebenarnya diundang gitu, tapi karena pandemi biar itu. Semua gitu. Mbak Dian ini ternyata sudah diundang di 35 negara. Bayangkan ini. Saya aja keluar negara itu paling bisa dihitung jari. Ini sudah 35 negara, luar biasa. Jadi wastra tadi, jadi kain kita, kain tradisional kita ini ternyata bernilai tidak hanya ekonomis tinggi, tapi juga bernilai seni yang tinggi. Karena menenun ini konon ceritanya itu bisa sampai bulanan, bahkan tahunan ya Pak.
tergantung jenis motif dan sistem pewarnaannya. Mau dibikin gitu ya. birunya seperti apa itu tergantung cuaca. Jadi unik. Tergantung mood juga ya. Mood, terus cuaca ternyata panas, Iya. hasilnya ternyata begini gitu. Ini Warnanya kalau ternyata nggak keluar mood begini. bisa 2 tahun ya nggak jadi loh. Jadi Apalagi saya yang bikin Pak. iya, Saya apalagi tambah nggak saya jadi. bisa puluhan tahun ini nggak jadi. Nggak jadi. Nggih, terus ini Pak, yang jadi pertanyaan itu banyak. Duh, kok bisa jadi mahal sih? Konon katanya bisa sampai puluhan juta. Nah, ini apa yang spesialnya bisa jadi mahal itu? Jadi tenun mahal itu karena proses pembuatannya Oh, yang itu tadi ya. yang enggak ngasal, dalam arti motifnya mengandung filosofi dan nilai-nilai budaya di setiap motifnya, dan proses pembuatan pewarna alam. Nah, di situ yang bikin mahal. Iya, Terus ada doa-doa khusus. Oh, gitu. Dari situ biasanya yang masih ada keturunan kerajaan. Terus kalau di Jawa itu biasa dibatik sama putri keraton. Nah, kalau di tenun juga sama, masih ada keturunan kerajaan. Itu memang tenun auranya beda. Nah, itu di situ nggak bisa dilogika kalau udah begitu. Ya, gitu ya. Ada aroma mistisnya ternyata. Ya, gitu dah. Kalau ini nggak ada tambah ini ya. Saya Deg-degan. deg-degan ini. Ya, Kalau oke. itu ada doa peletnya biar Oh, gitu. Iya loh Pak, saya kena pelet ini Pak. Iya, saya melet-melet terus malah nanti. Terus Mbak Dian, dulu ketika mengumpulkan tenun atau songket dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, tentu saja ada suka dan duka. Nah, apa kira-kira sukanya seperti apa? 12 tahun saya keliling Indonesia, Oh, banyak 12 sekali. tahun. Ya, kita kan 12 tahun berkarya. Jadi Iya, sukanya kita punya banyak saudara ya. Dari Betul. 0 km Indonesia sampai Papua, Timor Leste. Saudara saya semua penenun. Sukanya di situ kita berbagi rezeki juga, berbagi ilmu dan pengetahuan apa yang sebelumnya saya nggak dapatkan di Jawa, di sana mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dukanya banyak juga. Sukanya Kita, apa kira-kira? Pernah kecopetan gitu apa? Enggak, jadi perjuangan saya banyak kendalanya juga karena gitu. pemerintah setempat gitu. Oh. Kadang kurang welcome terhadap orang baru yang niatnya membantu mereka. Terus duka-duka melihat kehidupan para penenun yang sampai detik ini tidak layak perekonomian. Oh gitu, ya. Jadi ada sebagian yang penenun itu dianggap ya sudah pekerjaan rutin harian biasa, belum melihat sebagai tenun itu bernilai estetik tinggi dan harus dihargai dan Harus seterusnya. dihargai. Dan musuh terbesar kita adalah bangsa kita sendiri. Oh, iya. Karena tidak banyak yang tahu tentang tenun juga, dan kebanyakan menawar kok mahal. Nah, itu dia. Oh gitu. Nah. Jadi intinya ketika panjenengan semua cinta kepada negeri ini, cobalah menghargai apa yang menjadi suatu prestasi bangsa. Ini tidak bisa ditenun dengan mesin, karena butuh tadi ya, butuh kesabaran, keuletan, dedikasi yang luar biasa. Ini penenun ini kalau nggak mood nggak bisa nenun. Ya bener ya Pak gitu. Jadi nilainya Apapun di ya. situ. Jadi kita perjuangkan tenun ini tetap abadi ya. Kan anak-anak sekarang sudah memilih kerja di pabrik atau di luar kota karena juga gengsi dan mendapatkannya secara ekonominya kurang ya. Jadi lebih baik keluar daerah. Nah, ini saya memperjuangkan dengan cara Urip Foundation tuh kita dari sebagian penjualan kita sumbangkan kepada anak-anak yang masih mau membantu ibunya menenun. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi jadi kita memang dihadapkan pada dilema. Terkadang suatu seni yang bernilai tinggi, estetik, itu di bagian dari belahan bumi Indonesia ini belum bisa dianggap sebagai itu suatu karya seni yang luar biasa. Jadi ya akhirnya para penenun ini itu juga income-nya itu juga rendah gitu ya Pak ya? Sangat rendah ya. Sangat rendah. Kira-kira berapa itu? Sebelum dulu jenengan masuk, terus
biasanya Mbak, saya dulu menenun ya sekitar satu kain ini diupahi sekian. Tapi Mbak Dian datang terus dijual kan sekarang jadi sekian, itu berapa Ya, kira-kira? jadi rata-rata selama saya 12 tahun memang ada perkembangan ya untuk ongkos upah penenun. Jadi upah nenunnya aja. Upah nenunnya Jadi aja. di situ ada pemodal benang. Ya. Oh gitu. Jadi ada pemodal benang, ada tukang warna, terus ada tukang tenun. Jadi ada 3 komponen, tapi ada komponen. juga yang satu di beli benang sendiri, diwarna sendiri, ditenun sendiri. Jadi macam-macam. Nah, upah tenun untuk sekarang itu satu lembar selendang aja itu 50.000. Sekarang Sekarang itu lama banget ya. Udah lama. bikinnya. Kalau dulu 2012 tuh 10.000 untuk satu selendang. Itu berapa lama Mbak Dian? Itu 3 hari ya selendang. Oh, selendang saja ya. Kalau kain besar itu kita nggak bisa ini karena kan dia juga ada Tergantung moodnya motif. tadi loh. Oh, Masih ini. Nah, tapi kalau untuk kain besar-besar yang dibuat 5 tahun seperti di Museum Urip Indonesia itu memang harganya kalau sekarang ya itu sekitar 200 juta. Kalau dulu masih 75. 200 juta ya. Kalau sekarang. Itu loh. Jadi kalau kita bisa menghargai hasil karya anak bangsa kita yang luar biasa, sebenarnya nilai 200 juta itu pantas untuk disematkan penenun kita ya. 200 bagi 5 tahun loh ya. Kan yang buatnya 5 tahun ya. Buatnya 5 tahun. Kan nggak besar juga kalau dibagi. Itu bisa ngalah-ngalahin bikinnya mobil Bentley itu. Bentley handmade itu dikerjakan 2 tahun, ini 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau pantas kalau harga kainnya itu 200 juta itu karena 5 tahun tadi. Jadi semangat Mbak Dian untuk bagaimana songket maupun tenun bisa akhirnya punya nilai di negeri sendiri, ini patut kita apresiasi. Dan selanjutnya mungkin Bu Yeti ini ada harapan nggak ke depan ketika Mbak Urip ini sudah seperti ini, apa nih supportingnya ke beliau kira-kira? Iya. Siap Pak. Saya sih doanya ke Mbak Dian ini tetap semangat Mbak Dian. Harus. Tetap semangat, tetap bahagia. Jadi ya Karena saya pandemi ini kan berat Bu. berat Pak bagi teman-teman seperti Mbak Dian ini. Mungkin eventnya Mbak Dian sendiri tadi bilang kalau 2020 2021 mungkin posisinya nggak di Saya nggak di ketemu. Indonesia. Iya. Jadi customernya ketika ada kegiatan fashion Iya. itu langsung penjualannya set. Nah, mungkin saya dengar-dengar Bang Jatim ini kan lagi mengembangkan untuk marketing digital ya. Betul. Ada platform digital terkait penjualan produk-produk UKM dan seterusnya. Iya. Nah, apakah ini juga termasuk? Jadi Termasuk Pak. Jadi kami ini di Bank Jatim juga ada segmen priority. Prioritas ini klasternya memang klaster yang berbeda dengan mass production. Jadi para nasabah prioritas kita ini insya Allah orang-orang yang bisa menilai ini sebagai nilai budaya seperti yang Mbak Dian tadi sampaikan. Saya tadi sempat ngobrol singkat dengan Mbak Dian dan saya janji kepada beliau bahwa ini akan kami publish ke majalah harus itu. Jatim Prioritas. Karena Jatim Prioritas ini nanti akan ada di seluruh lounge bandara se-Indonesia. Kemudian di seluruh jaringan kantor, terus kemudian ada beberapa jaringan hotel internasional. Ini harus kami support dari Ngawi gitu loh. Saya kaget tadi Pak. Jadi dari Ngawi. Nanti ya mungkin nanti akan ada event lanjutan. Iya Bu, Bapak, harus itu. Ya ada event lanjutan untuk sesi photoshoot karena Mbak Dian harus kita support dari segala sisi. Ya, Nah, jadi dari segala sisi. Bahwa di Ngawi ada Mbak Dian, ada pejuang-pejuang ada pejuang luar biasa, Oke. multi talent, dan ini harus kita blow up. Jadi saya sepakat Mbak Dian jadi customer prioritas Bank Jatim. Dan namanya prioritas itu ya Diprioritaskan. iya, nek utang ra nganggo agunan. Iya. Oh, enggak ya. Tetap pakai ya. Kita cari itu.
Oke, jadi asik sekali sore hari ini. Ini ada entrepreneur kita yang juga memberikan manfaat yang luas, dan ini saya surprise banget ya. Ternyata di Ngawi ada sosok pejuang tangguh seperti Pak Dian ini, tidak hanya untuk Ngawi saja, bahkan Nusantara. Sehingga kain tenun, kain songket ini punya nilai estetis, punya nilai ekonomis yang luar biasa. Kemudian ketika pandemi kemarin juga tidak mengeluh, tidak sambat kalau orang Ngawi bilang itu, tapi justru piye carane putar otak untuk bagaimana seluruh kegiatan yang dulunya mitranya sebagai penenun itu tetap survive dengan melakukan kegiatan pertanian ini. Ya, betul sekali. Jadi mulai dari ada hidroponik, pertanian porang, kemudian bibitnya disebar kepada mitra-mitra. Akhirnya ya ketika impor benang bahan bakunya itu sulit, mereka bercocok tanam, masih bisa survive untuk hidup dan kehidupannya. Betul sekali. Dan ini cocok sekali. Ada Bu Yeti yang senantiasa support kepada UKM khususnya di Kabupaten Ngawi. Siap. Nah, kita tunggu kiprahnya Bank Jatim Kabupaten Ngawi supaya talenta-talenta muda yang luar biasa ini bisa terfasilitasi. Jadi banyak Bu talenta muda kita yang visible dia maju, visible dia berkembang, tapi belum bankable. Ya, siap. Karena kan yo anak muda belum punya agunan, Ya. kan gitu, belum punya ya istilahnya sertifikat lah. Jadi diharapkan ke depan ini muncul entrepreneur muda lagi di Kabupaten Ngawi, sehingga nantinya apa yang menjadi niatan kita bersama-sama pemerintah daerah, terus kemudian dari perbankan, kemudian dunia usaha, ini berkolaborasi, memberikan manfaat, terus kemudian bisa mengedukasi seluruh, terutama anak-anak muda yang sekarang ini ya kita bisa lihat dengan kecanggihan teknologi informasi sebenarnya dia bisa berbuat banyak, tapi belum diarahkan aja seperti itu. Kalau diarahkan wah jadi luar biasa. Oke, mungkin itu sedulur semuanya. Terima kasih telah menonton channel podcastnya Mas Oni Anwar. Bisa jenengan lihat di YouTube-nya Mas Oni Anwar. Dan mungkin Mbak Dian ada IG atau YouTube? Ada. Nah, di mana Mbak? Sampaikan Mbak. Jadi follow Instagram Dian_Urip. Kemudian YouTube-nya juga cari Urip Indonesia, itu kisah perjalanan Urip Indonesia, itu. keliling Nusantara dan fashion kita di luar negeri juga kalau mau nonton ya. Oke. Sip. Bu Yeti? Saya ada @bangjatim. Oh. Bang Nggak Jatim. perlu yang pribadi loh, Bang Jatimnya loh. Sungkan nanti saya Pak. Oke. Apa tadi Bu yang Bang Jatim? Bang Jatim Mbak. Bang Jatim. Ya. Ya, Itu yang @bangjatim. IG-nya ya? Ya. IG-nya Bang Jatim. Oke. Terima kasih sedulur semuanya sudah menonton channel YouTube-nya Mas Oni Anwar. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita bareng-bareng membangun Kabupaten Ngawi dari segala potensi sehingga kita maju bersama dan bersemangat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.